but he did it anyway. And he knew what would happen. Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Sebelum mulai, saya doakan kita semua menjadi orang kaya yang bertakwa dan bermanfaat untuk sesama. Satu lagi, di kampung saya sedang ada renovasi masjid. Bila berkenan, saya mohon infaknya Rp1.000 saja. Linknya ada di deskripsi ya. Semoga Allah melipat gandakan apa yang telah teman-teman infakkan. Di sebuah pulau, kita melihat seorang pria sedang memanjat tebing tanpa pengaman. Pria itu bernama Leo. Leo dengan mudah memanjat tebing itu dengan tangan kosong. Namun ketika sampai di ujung tebing, Leo terjatuh dan meninggal dunia. Saat pemakaman, dari kejauhan, terlihat pria kulit hitam yang sedang mengabadikan momen tersebut dari dalam mobilnya. Leo berasal dari keluarga terkaya di pulau tersebut. Keluarganya berbisnis di bidang pelayaran. Atas insiden tewasnya Leo tersebut, adik iparnya yang bernama Lia menyewa seorang detektif dari Athena yang bernama Nico. Nico terbang ke Pulau Kreta dan menemui Lia. Setelah perkenalan singkat, Lia cerita bahwa dia sengaja menyewa Nico untuk menyelidiki tewasnya Leo, karena dia tidak percaya dengan polisi setempat. Polisi di pulau ini dikendalikan oleh keluarga suaminya. Di pulau ini keluarga Fardaki seperti dewa, tidak ada yang berani melawan dewa. Lia bercerita singkat peristiwa tewasnya Leo yang jatuh dari tebing. Namun Lia tidak percaya jika itu hanya kecelakaan, karena tidak ada investigasi dari kepolisian. Nico bertanya, mengapa Lia melakukan itu? Karena suami Lia adalah orang yang berkuasa, maka ini akan menyulitkan dia dan keluarganya. Lia bilang bahwa sebelum mengenal suaminya, dia lebih dulu mengenal Leo. Leo adalah orang yang baik. Jika tidak ada dirinya, maka tidak terjadi hal seperti ini. Lia melipat gandakan upah Nico, meminta hal ini menjadi rahasia mereka berdua. Di sini Nico merasa bukan sebagai seorang detektif, melainkan kaki tangan Lia. Semua akomodasi Nico sudah Lia siapkan, kini Lia meminta Nico mengikutinya. Ternyata Lia membawa Nico ke biara. Di sanalah Nico diminta tinggal selama berada di Pulau Kreta. Esok harinya, Nico langsung pergi menuju kantor kepolisian. Tujuannya ingin melihat hasil foto rongsen mayat Leo sebelum dimakamkan. Petugas menjelaskan bahwa cedera yang dialami Leo akibat jatuh dari ketinggian 30 meter terlihat konsisten. Dari foto tersebut, satu hal yang mengganjal, yaitu jari Leo patah. Petugas mengatakan bahwa itu akibat terlalu kuat tekanan ketika manjat tebing, karena Leo manjat tanpa menggunakan alat keamanan. Mengetahui itu, Nico langsung bertanya siapa nama petugas yang melakukan penyelidikan. Tanpa buang waktu, Nico langsung pergi menemui petugas penyidik yang bernama George. Nico mengenalkan diri sebagai pihak asuransi. Dia datang ke sini untuk memastikan penyebab kematian Leo, karena asuransinya tidak bisa cair tanpa alasan yang jelas. Namun George tidak menerimanya dengan baik. George bilang kasus kematian Leo sudah ditutup. Nico meminta George menunjukkan hasil penyelidikannya. Namun George bilang bahwa kematian Leo murni kecelakaan. Nico bertanya apakah ada saksi. George bilang tidak ada. Ketika Nico bertanya kapan waktunya, George bilang sudah tertulis di laporan. Namun ketika Nico memintanya, George menolak. Nico kembali bertanya, kapan forensik menentukan penyebab kematian. George bilang, 1 hari setelah kematian. Mendengar itu, Nico bilang 2 hari lalu, saat pemakaman, George terlihat membawa kamera di area pemakaman. Untuk apa? George tidak senang dengan pertanyaan intimidasi dari Nico. Sebelum pergi, Nico meninggalkan kartu nama, agar George bisa menghubunginya apabila sudah berubah pikiran. Sebelum keluar, Nico sempat melihat foto kapal Gia di ruangan George. Setelah meninggalkan George, Nico pergi ke pinggir pantai untuk melihat kapal Gia menggunakan teropong berbayar. Dengan itu, dia bisa melihat keluarga Leo yang ada di dalam kapal tersebut. Leo mempunyai saudara kembar yang bernama Elias. Di sana Elias terlihat gelisah, lalu ia pergi meninggalkan kapal menggunakan speedboat. Tough day on the yacht. Melihat itu,
Nico langsung mengikuti Elias. Ternyata Elias pergi ke lokasi panjat tebing. Dengan tangan kosong, dia memanjat tebing batu itu dengan mudah. Padahal baru beberapa waktu lalu Leo meninggal karena terjatuh. Ketika hendak pulang, Nico menghampirinya. Setelah basa-basi sedikit, Nico bilang bahwa dia dari Badan Intelijen. Tujuannya kemari ingin menyelidiki penyebab tewasnya Leo. Tidak percaya begitu saja, Elias meminta kartu nama Nico sebagai bukti. Nico bilang bahwa dia bisa saja datang ke rumah Elias bersama anggota timnya untuk menggeledah. Namun untuk menjaga nama baik keluarga Elias, ia memilih datang sendiri dengan cara yang baik. Elias mengancam Nico agar tidak mendekati ibu dan keluarganya. Nico kemudian mengajak Elias minum kopi di salah satu kafe. Dari dalam mobil, terlihat George yang berusaha merekam pembicaraan Nico dengan Elias. Sambil ngopi, Nico cerita bahwa ia ingin Elias menceritakan apa yang terjadi dengan saudaranya yang bernama Leo. Elias bilang bahwa Leo meninggal karena terjatuh dari tebing setinggi 30 meter. Saat itu Elias ada di rumah, dia mendapat kabar dari sang istri, jika Leo terjatuh dan tewas. Waktu itu sekitar pukul 8.30. Biasanya pukul 7 masih berenang di rumah. Nico bertanya kapan terakhir kali Elias bertemu Leo. 3 minggu yang lalu, jawab Elias. Mendengar itu, Nico agak kaget. Karena mereka tinggal di satu pulau yang sama. Elias pun menjelaskan bahwa pertemuan terakhirnya dengan Leo sempat terjadi pertengkaran. Ditanya sebabnya, Elias bilang, saat itu mereka berdua sedang mabok, jadi Elias tidak ingat apa yang menyebabkan mereka bertengkar. Elias juga bilang, sejak kecil mereka berdua sering diadu domba oleh sang ayah, jadi sering terjadi pertengkaran. Namun ketika Nico bilang hubungan mereka berdua sejak lama tidak akur, Elias membantah. Karena mereka kembar identik, jadi hubungan mereka sangat dekat, dan saling sayang. Nico bertanya apakah hubungan istri Elias dekat dengan Leo? Tidak juga, kata Elias. Elias langsung pamit ketika ia menerima pesan SMS, yang bilang bahwa Nico bukan dari Badan Intelijen. Nico berterima kasih kepada Elias karena telah meluangkan waktu untuk ngobrol dengannya. Ketika meninggalkan kafe itu, Nico melihat George yang mengintainya dari tadi dari dalam mobil. Nico bilang, ayo kita mendengarkan rekaman suaranya bersama-sama. Merasa aneh, George pun meminta Nico mengatakan siapa dia sebenarnya. Dengan jujur Nico bilang dia seorang detektif dari Athena. Nico dapat merasakan George tertekan di bawah kekuasaan keluarga Vardakis. Oleh sebab itu Nico mengajak George kerja sama. George pun menerima ajakan Nico. Sepulang dari sana, mereka berdua mendengar rekaman suara saat di kafe. Nico mencoba menganalisis setiap kata yang keluar dari mulut Elias. Elias terdengar ragu ketika menjawab hubungan sang istri dengan Leo. Nico melihat hal yang disembunyikan dari Elias. Ada kecemburuan di dalamnya, Nico dapat merasakan itu, apalagi selama ngobrol di kafe, Elias sering memainkan cincin di jari manisnya. George bilang Elias hidup serba berkecukupan, apalagi dia punya istri yang cantik. Yang seharusnya cemburu adalah Leo, bukan Elias. Nico pun meminta salinan rekaman suara itu, agar dia bisa menganalisa lebih dalam. Hari berikutnya, Lia menemui Nico di biara. Nico langsung bertanya kepada Lia, apakah Elias cemburu kepada Leo? Untuk apa dia cemburu? Kata Lia. Apakah kamu lebih dulu mengenal Leo dibanding Elias? Tanya Nico lagi. Iya benar. Nico pun meminta Lia untuk menceritakan semua kisahnya. Lia pun menceritakan kisahnya beberapa tahun lalu. Saat dia bertemu dengan Leo di kampus. Lia berasal dari keluarga miskin. Dia bisa kuliah karena dapat beasiswa. Namun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dia harus kerja paruh waktu di sebuah kafe. Di sana Leo selalu menghampirinya. Leo sepertinya tertarik kepada Lia. Leo sangat sering memperhatikan Lia. Lia mengenal Leo sebagai pria yang manis dan baik hati. Namun Leo terlihat putus asa dan butuh perhatian. Nico kemudian ingin tahu hubungannya dengan Elias.
Namun Lia belum mau bercerita. Dia langsung mengalihkan pembicaraan. Malamnya Nico diam-diam menggeledah apartemen Leo. Di sana dia menemukan ikat rambut dan foto Lia. Ternyata Leo menyukai istri saudaranya sendiri. Esok harinya, Nico pergi menemui Victoria di kafenya. Victoria adalah orang yang dekat dengan keluarga Vardakis. Nico ingin mengetahui siapa yang memulai pertengkaran antara Leo dan Elias saat minum di kafe Victoria. Namun Victoria tidak bisa jawab, karena waktu itu dia sibuk melayani pelanggan yang lain. Apakah masalah uang? Tanya Nico. Victoria bilang, tidak mungkin masalah uang, karena Leo dapat gaji dari bisnis keluarga. Kebutuhannya tercukupi, apabila sang ibu yang bernama Audrey, sangat mementingkan penampilan sang anak. Leo tidak diberi kepercayaan untuk mengelola bisnis keluarga, karena Audrey menilai Leo lemah di bisnis. Padahal menurut Victoria Leo itu lebih giat dan punya daya tahan. Dibanding dengan Elias yang Victoria anggap payah. Leo tidak suka dengan cara Elias memperlakukan orang, apalagi istrinya. Apakah Leo menyukai Lia? Tanya Nico. Dijawab dengan anggukan kepala. Sepertinya Lia menikahi orang yang salah. Hidupnya akan lebih nyaman apabila ia menikah dengan Leo. Victoria bilang, seperti Elias disetting untuk selalu menang dibanding Leo. Dengan ketidaksukaan Leo kepada Elias, bisa jadi Leo mengancam Elias. Dan akhirnya Elias menghabisi Leo. Pikir Nico. Namun Victoria bilang, walaupun ia tidak suka Elias, tidak mungkin Elias berbuat seperti itu. Karena Elias hanya menguasai bisnis, sedangkan keluarga dikuasai oleh sang ibu. Sebelum Nico pergi, Victoria bilang bahwa Leo sejak kecil memanjat tebing itu. Jadi, ada hal yang tidak masuk akal dengan jatuhnya Leo. Victoria berharap Nico menemukan pembunuhnya. Siang itu, Lia membawa Nico ke lokasi kejadian. Di mana lokasinya berada di sebuah pulau, satu-satunya cara untuk ke pulau tersebut adalah menggunakan speedboat. Nico menilai, tempat ini sangat sempurna untuk melakukan pembunuhan, karena lokasinya yang sepi dan jauh. Nico juga sempat menulis nama kapal yang ada di sekitar pulau itu. Lia mengajak Nico berjalan ke atas. Disinilah, Lia bercerita bagaimana dia mengenal Elias. Waktu itu, Leo mengajak Elias ke kafe. Elias sempat memperhatikan dirinya yang sedang bekerja. Namun ketika Leo lengah, diam-diam Elias mengirim pesan kepada Lia menggunakan handphone Leo. Elias mengajak Lia kerja kelompok di kosan Lia. Mendapat pesan itu Lia senang, karena dia mengira Leo yang kirim pesan. Singkat cerita, sesuai janjinya, Elias datang ke kosan Lia. Awalnya Lia heran, Leo datang tanpa membawa buku, dan dia melihat ada keberanian dari diri Leo. Karena saling suka, malam itu mereka berbuat zina. Jangan ditiru ya dek ya. Nico bertanya kepada Lia, apakah kamu tahu bahwa yang datang malam itu bukan Leo? Lia menjawab iya. Sejak kejadian malam itu, Lia dan Elias sering bertemu. Bahkan saat acara wisuda pun, Elias mengenalkan Lia kepada ibunya yaitu Audrey. Leo dari kejauhan hanya bisa melihat. Betapa sakit hatinya Leo melihat gadis yang disukainya malah menyukai saudaranya sendiri. Apalagi sejak kecil perlakuan sang ibu kepada Elias sangat berbeda dibandingkan Leo. Leo lebih dikucilkan dari keluarga. Mendengar itu, Nico ingin bertemu langsung dengan Audrey. Dia ingin ngobrol dan melihat ekspresi wajah Audrey. Namun Lia bilang sangat sulit bertemu dengannya, karena sejak kematian Leo, Audrey dikawal ketat. Namun Nico memaksa, dia meminta Lia mencarikan jalan untuk bertemu. I don't know that. Protecting her? No, God, no. Then get me. Do I you know, want but if answers or Ilias not? ever found out that all right. Okay. Singkat cerita, malam itu, di atas kapal pesiar, Nico ikut hadir di acara keluarga Vardakis. Ketika ada kesempatan, Nico langsung mendekati Audrey dan memperkenalkan diri. Nico ikut berduka cita atas meninggalnya Leo. Leo pria yang baik dan kreatif. Nico melihat sikap Elias baik-baik ketika Leo meninggal. Nico kemudian bertanya, apakah Nyonya percaya jika Leo meninggal akibat kecelakaan? Karena Leo seorang pemanjat handal, tidak mungkin jatuh begitu saja. Audrey pun bilang bahwa keluarganya sudah biasa dicari orang seperti Emu. Kamu mau apa datang kemari?
Elias yang melihat Niko duduk bersama ibunya pun langsung marah dan mengusir Niko. Elias tahu jika Niko bukan dari Badan Intelijen Negara, melainkan detektif bayaran. Tidak hanya itu, Elias juga sudah mengetahui latar belakang keluarga Niko. Setelah kejadian malam itu, George menghampiri Niko dan memberitahu bahwa ia mendapat ancaman dari sang bos jika tetap bersama Niko. George meminta Niko mengakhiri investasi ini dan pergi meninggalkan Pulau Kreta. Namun Niko tidak memperdulikan, ia ingin tetap melanjutkan investasi ini sampai tuntas. Esok harinya, Niko pergi ke kafe milik Victoria. Namun kafe itu ditutup untuk sementara waktu. Niko menuju rumah keluarga Vardakis. Di sana dia melihat Lia mengikat rambutnya menggunakan ikatan yang sama persis dengan yang Niko temukan di apartemen Leo. Tidak hanya itu, melalui teropong, Niko melihat Elias bertengkar dengan sang ibu. Malamnya, Niko mengikuti Elias ke sebuah bar, namun setiba di sana dikepergok oleh pengawal Elias, dan dipukul babak belur. Un americano, ojia. Peringatan terakhir, Elias meminta Niko segera meninggalkan Pulau Kreta. Jika tidak, maka Niko hanya tinggal nama. Niko terbaring tak berdaya, untuk saja ada George yang membantunya. Esok harinya, Niko kembali bertemu dengan Lia. Lia kaget melihat wajah Niko yang lebam. Niko cerita bahwa tadi malam dia mengikuti Elias dan ketahuan. Niko melihat Elias memberikan Mamat uang. Dari sana Niko berpikir bahwa pelakunya bisa jadi Mamat atas perintah Elias. Lia bilang bahwa Mamat itu adalah orang yang sering Elias minta untuk menyiapkan semua kebutuhannya, mulai bisnis haram sampai ke wanita. Lia tahu, sejak menikah dengan Elias, Elias ternyata suka bermain dengan wanita lain. Oleh karena itu kamu selingkuh dengan Leo? Tanya Niko. Lia membenarkan itu. Dari sini Niko yakin, Elias membunuh Leo karena perselingkuhan sang istri dengan saudaranya sendiri. Untuk melengkapi bukti, Niko meminta tolong George untuk mencari identitas kapal yang waktu kejadian berada di sekitar pulau itu. Awalnya George menolak, namun ketika Niko bilang bahwa dia detektif bayaran Lia, George langsung semangat. Setelah dikumpulkan semua data, Niko menghampiri para nelayan di dermaga. Niko mencari informasi kapal tersebut. Tak lama kemudian dia mendapat kabar dari George bahwa kapal yang mereka cari akan segera dikirim oleh Mamat ke Afrika. Malam itu, Niko dan George pergi ke pelabuhan. Dan benar saja, kapal yang akan Mamat kirim ke Afrika adalah kapal yang mereka cari. Di sana sempat terjadi tembak-menembak. George tewas tertembak. Tak lama kemudian, Mamat juga tewas ditembak Niko. Tewasnya George membuat Niko merasa bersalah. Karena sampai saat ini dia masih belum bisa menentukan siapa sebenarnya pelakunya. Niko terus berpikir, mengingat-ingat apa yang bisa dijadikan petunjuk. Esok harinya Niko pergi lagi ke lokasi kejadian. Malamnya, dia mencari pengiriman internasional di internet. Dari sini Niko mendapat petunjuk. Dia langsung menghubungi Lia, dan meminta Lia untuk membukakan pintu dan mengusir pada penjaga agar dia bisa masuk dan menemui Elias dan Audrey. Singkat cerita, Niko masuk rumah dan menemui Elias. Dia juga meminta Lia menghubungi polisi. Di sini Niko menceritakan semua bukti-bukti yang dia temukan. Niko bertanya kepada Audrey, apakah ibu sadar? Sejak meninggalnya Leo, Elias tidak bisa menjalankan tugas sebagai pimpinan perusahaan? Sesuatu yang aneh, padahal Elias sudah sejak lama menjadi seorang pimpinan. Bahkan, pas saat pertama kali Niko ngobrol dengan Elias, Niko bilang bahwa negaranya punya investasi besar ke perusahaan keluarga milik Vardakis. Waktu itu Elias membenarkan itu. Namun setelah Niko selidiki, negaranya tidak ada investasi ke perusahaan keluarga Vardakis. Di sini terlihat bahwa Elias tidak tahu tentang perusahaannya. Niko bilang, orang yang di depannya sekarang ini bukan Elias, melainkan Leo. Leo telah membunuh Elias karena cemburu.
Cemburu karena Elias merebut wanita yang dicintainya, yaitu Lia. Sudah sejak lama dia ingin membunuh saudaranya itu, dan menjadi Elias. Leo bilang jangan dengarkan perkataan orang yang sedang mabok. Namun Nico mengungkapkan bukti-bukti lain. Karena sejak kecil mereka sudah suka manjat tebing. Pagi itu adalah jadwal Elias yang manjat, sedangkan Leo berenang di rumah. Leo memanfaatkan kesempatan itu, dia meminta bantuan Mamat untuk mengantarnya ke pulau tempat Elias manjat tebing. Leo menunggu di puncak. Ketika Elias sampai puncak, Leo langsung menginjak tangannya. Elias terjatuh dan tewas. Leo mengambil cincin Elias dan memasangnya di jari manis. Kini Leo mengambil posisi Elias. Awalnya Leo tetap membantah. Namun Lia membenarkan itu, karena dia merasa ada sesuatu yang berbeda dengan Elias saat ini. Terutama masalah ranjang. Elias dan Leo sangat berbeda di atas ranjang. Seorang wanita pasti bisa merasakan itu. Setelah mendengar semua bukti, Audrey langsung nembak Leo. Setelah memecahkan kasus ini, esoknya Nico langsung menuju Athena. Namun ketika di dalam pesawat, dia mengingat semua obrolannya dengan Lia. Nico belajar dari kasus rumah tangganya yang hancur karena perselingkuhan sang istri. Dari sini dia ingat dan langsung keluar pesawat. Nico pergi menemui Lia. Ketika bertemu Lia, Nico bilang bahwa dia ingat perkataan Lia yang bilang bahwa dia ingin pergi meninggalkan Elias namun tidak diizinkan. Dari sinilah masalah awalnya. Ternyata sejak lama Lia menginginkan Elias meninggal, karena dia sangat menderita hidup bersamanya. Oleh karena itu, Lia dan Leo berencana menghabisi Elias. Kesepakatan awalnya, ketika Elias tewas, Leo akan menjadi pimpinan perusahaan, sedangkan Lia akan pergi meninggalkan Pulau Kreta. Namun setelah tewasnya Elias, Leo merubah rencana. Dia nyamar menjadi Elias dan Lia tetap menjadi istrinya. Karena Leo tidak peduli dengan perusahaan, yang dia inginkan hanya cinta pertamanya, yaitu Lia. Hidup bersama Leo tidak membuat Lia bahagia, malah lebih menderita, karena sikap Leo yang menakutkan, berbeda dengan cara Elias memperlakukan Lia. Untuk mengakhiri hubungannya dengan Leo itu, Lia memutuskan untuk menyewa detektif bayaran yaitu Nico. Dia ingin orang luar yang membongkar semua kejahatan Leo. Karena Lia tidak bisa berkata jujur dengan Audrey, karena Audrey pasti tidak mempercayainya. Andaikan Audrey percaya, Leo pasti akan mencari cara memanipulasinya dan menyalahkan Lia. Sekarang sudah jelas, ternyata Lia lah dalang dari semua ini. Namun Nico tidak menyalahkan Lia, karena Lia hanya ingin hidup bebas. Andai saja Elias mengizinkan Lia untuk pergi meninggalkannya, maka sesuatu yang rumit ini tidak akan terjadi. Film pun tamat. Sampai jumpa di Baitullah.